Misalnya nih kulit kalian kering, jangan pakai foundation yang drying out your skin tambahan. Boleh banget nih di blend-blend lagi. Apa sih tujuannya ngeblend? Pertama, kalau misalnya ngeblendnya nggak sempurna nih, yang ada nanti kelihatannya patchy, oke? Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Ini aku Rikin Jelajah sih. Nah, jadi di video kali ini aku mau memberitahukan ke kalian semua on how I usually do my makeup yang anti cracking. Maksudnya adalah for me makeup itu yang bagus nggak cuma long last tapi juga masih terlihat tetap bagus even sampai nanti atau beberapa jam ke depannya gitu menurut aku. Nah, jadi di video kali ini aku akan memberikan 5 tips buat kalian on how to make your makeup biar kelihatannya nggak crack sama sekali. Mau tahu gimana caranya? Langsung aja ikutin ya. Yang pertama yang harus banget untuk kalian semua yang mau makeupnya nggak crack, it's how to prime your skin. Kalian harus prime your skin right. Moisturize. Nah, kalau misalnya kulit cracking itu kebanyakan terjadi karena kulit kalian tuh kering. Misalnya nggak ada hydration yang cukup. Oleh karena itu, kebanyakan kalau misalnya kulitnya itu nggak memiliki hydration yang cukup, 99% makeup akan bisa terlihat cracking atau pecah. Atau kalau misalnya kalian punya dry spots tuh, itu mungkin akan pecah. Oleh karena itu, make sure you moisturize. Exfoliate the skin itu sangat membantu. Misalnya kalian pakai scrub, boleh pakai sugar scrub or any scrub that you have. Pakai masker boleh banget kalau emang kalian mau ekstra, silahkan. Pakai serum boleh banget kalau emang kalian mau memberikan hydration yang lebih. Tapi kalau dari aku, pastinya harus moisturizer, harus banget. Berapa kali moisturizer yang dipakai? Gue kasih lagi suka yang La Roche-Posay ini kan, yang Everclear. Nah, tapi kalau dari aku misalnya sebelum makeup aku moisturize nih. Terus kadang-kadang kalau misalnya kalian nggak punya eye cream, aku pakai moisturizer juga di bawah mata aku sebagai pengganti eye cream. Tapi kalau misalnya kalian punya, boleh banget pakai eye cream. Moisturize, misalnya kalian udah pertama kali sebelum makeup kalian moisturize ya kan. Terus habis gitu di tengah-tengah makeup, sometimes aku moisturize lagi. Apalagi kalau misalnya kulitnya yang super duper kering nih, kulit klien aku, pasti aku moisturize beberapa kali sih. Itu yang pasti banget. Perlu gak sih pakai primer? Well, why not? Kalau emang kulit kalian berminyak banget, boleh banget pakai primer. Nah, sometimes aku juga lagi suka pakai primernya punya Sephora ini. Ada juga yang Milani primer, aku juga suka banget. So, it really depends on you guys. In terms of skincare yang cocok buat kalian, ketahuilah jenis kalian tuh kulitnya macam apa. Kalau misalnya macam oily, ya pakai yang oil free gitu moisturizernya. Atau misalnya kalau kulit kalian kering, boleh banget misalnya kalian boost hydration menggunakan serum yang ada hyaluronic acidnya misalnya. Atau misalnya kalian pakai moisturizer yang lebih cocok untuk kulit kalian. Tapi yang paling penting untuk mencegah makeup crack itu adalah prime your skin right. Oke? Yang kedua adalah aku selalu banget nih ya menggunakan semprot-semprotan muka. Kalau aku bilang it can be a priming water, setting spray, atau even Evian yang air doang isinya. Nah, kalau misalnya kalian udah tahu aku pernah review a local setting spray. Yes, I use it a lot. Jadi even sebelum makeup, setelah aku pakai moisturizer, aku pakai dulu spraynya kayak gitu. In between makeup, aku masih lagi pakai spray. Setelah makeup, aku pakai lagi. Terus kalau misalnya di tengah-tengah, misalnya kalian berasa, oh kayaknya kulit gue udah mulai gak enak nih, udah mulai crack, aku pakai lagi. Jadi mungkin it's too much, tapi for me gak apa-apa kalau aku bisa. Maksudnya kayak gini ya, kalau misalnya water kan gives you hydration to your skin kan. Kalau dari aku misalnya aku merasa ya why not, kalau emang aku bisa memberikan boost hydration to my skin dengan menggunakan water ya nggak apa-apa kan gitu. Jadi aku selalu banget menggunakan setting spray, water spray, priming water spray even before, in between, and after makeup, and even right after makeup beberapa jam setelahnya gitu. Merek apa terserah kalian, mau pakai MAC, Urban Decay, mau pakai yang lokal, mau pakai Evian, Avène, terserah kalian, they all are good. So it really up to you guys. Kalian coba dulu ke kulit kalian mana yang cocok. Tapi yang pasti kalau aku tips yang kedua itu tadi adalah selalu menggunakan water spray. It can be setting spray, priming water, or rose water, or any kind of a spray, okay? Lalu yang ketiga adalah ketahuilah jenis kulit kalian sehingga kalian tidak salah menggunakan foundation atau bedak. Misalnya nih kulit kalian kering, jangan pakai
foundation yang drying out your skin tambahan gitu loh. Kalau misalnya kulit kalian oily, jangan kasih foundation yang banyak oil base-nya gitu, jadi malah kelihatan oily. Belum tentu yang orang lain pakai tuh cocok buat kalian. Oleh karena itu kalian harus make sure kalian coba dulu foundationnya di kulit kalian itu seperti apa. Less is more kalau masalah cracking. Jadi gak usah pakai foundation tebal-tebal, kalau bisa secukupnya aja, yang penting ke cover dengan sempurna. Foundation apa yang kalian pilih? Biasanya untuk anti cracking, biasanya aku lebih memilih foundation yang bentuknya seperti liquid. It can be any foundation, misalnya ini punya Rose LD gitu kan. It can be anything, tapi lebih ke arah liquid atau cream foundation. Aku jarang banget pakai foundation yang bentuk lain, tapi biasanya kebanyakan memang di luaran sana foundation bentukannya liquid ya. Jadi pasti gue akan memilih yang liquid foundation. Untuk kulit kalian yang kering banget nih, ini ada satu tips buat kalian juga. Aku selalu biasanya ya pakai foundation ya kan di tangan aku. Lu biasanya aku campur nih sama face oil. It can be any kind of face oil, argan oil, jojoba oil, atau memang face oil, atau squalene oil, any kind of rose hip oil. Jadi biasanya aku campur nih di tangan aku. Biasanya sih ini untuk kulit yang sangat kering sekali, dan biasanya kalau dengan campur oil gitu biasanya sih nggak terlalu nge-crack ya. It really helps gitu menurut aku. Nah, jadi ketahuilah jenis kulit kalian, dan kalau misalnya kulit kalian ini kering banget, jangan pakai juga bedak yang drying on your skin. Jadi kalian benar harus mencoba. Again, kalian harus mencari bedak yang tepat buat kalian. Itu pasti akan membantu yang namanya anti-cracking gitu. Yang keempat adalah untuk selalu menggunakan sponge muka dalam keadaan damp. It's not dry and it's not wet, it's damp. Damp adalah basah tapi nggak sampai becek banget. Jadi kalau kalian peres nih nggak ada airnya, tapi basah gitu. Kalau dari aku kenapa harus damp? Karena yang pertama, kalau damp itu kan intinya ada air nih, ada moisture di dalamnya sini. Ini akan membantu memberikan kalian tuh moisture tambahan di kulit kalian. Nah, misalnya kalian pakai foundation, kalian blend it out with the damp beauty blender atau sponge or anything. Nah, itu really help buat pertama membantu meratakan, kedua juga bantu lebih cepat ngeresep ke kulit, dan ketiga anti-cracking itu tadi. Jadi kayak nggak kalau foundation yang ngeset itu nggak terlalu nge-crack atau nggak terlalu drying out. Oleh karena itu aku selalu menggunakan a damp beauty blender atau a damp sponge. Oke. Kalau misalnya yang kalian nggak punya sponge, biasanya boleh pakai banget brush. Nggak apa-apa, tapi kalau bisa sih aku selalu double tap sama sponge ya, dan kalau bisa aku selalu double tap sama sponge yang basah. Jadi kalau kalian misalnya nggak punya yang beauty blender atau apa, pakai sponge yang biasanya segitiga itu boleh, tapi basahin aja sedikit karena itu sangat membantu. Oke? Last but not least, yang kelima adalah blend, and blend. Maksudnya adalah keep blending. Jangan takut untuk ngeblend, karena semakin banyak ngeblend, makeup akan kelihatan lebih ngeset dan kelihatannya juga lebih bagus lagi di kulit kalian. Oleh karena itu jangan takut buat ngeblend. Nah, maksudnya adalah kalian udah pakai nih foundation, kalian merasa udah cukup nih, udah pas, udah cukup coveragenya. Tapi kalau dari aku, kalau kalian ada waktu extra time, boleh banget nih di blend-blend lagi. Apa sih tujuannya ngeblend? Pertama, kalau misalnya ngeblendnya nggak sempurna nih, yang ada nanti kelihatannya patchy, oke? Nah, itu nanti kalau patchy lebih gampang juga namanya cracking gitu loh, karena misalnya di sini lebih banyak moisture-nya daripada bagian sini misalnya. Jadi yang sini bakal lebih cepet nge-crack daripada yang sini gitu. Oleh karena itu kalau kalian ada waktu, blend terus, dan tunggu sampai produknya kering terlebih dahulu sebelum kalian menggunakan produk lain di atasnya. Maksudnya adalah setelah kalian pakai foundation nih, gitu kan, terus kering, ya kan? Baru kalian tumpukin bedak di atasnya. Sama, setelah itu bedaknya dipakai, terus tunggu, lalu kalian tambahin lagi blush on gitu. So it really helps kalau misalnya kalian ada jeda waktu antara satu produk ke produk lain. Itu juga akan membantu untuk yang namanya anti-cracking. Dan juga jangan lupa untuk selalu ngeblend, especially setelah pakai bedak padat atau bedak tabur. Jangan lupa untuk selalu ngeblend, oke? Itu dia my 5 tips anti-cracking makeup dari aku. Again, gak bisa terpungkiri bahwa untuk makeup anti cracking ini disesuaikan dengan kulit kalian. Ini bukan garansi banget kalau misalnya menggunakan 5 steps ini pasti kalian anti-cracking gitu. Enggak, cuman it really helps buat at least gak nge-crack separah itu gitu maksud gue. Thank you so much for watching. Kalau misalnya kalian ada konten apa lagi yang kalian pengen aku buat, silahkan comments below. Jangan lupa buat likes and subscribe, and I'll see you guys in my next video. Bye bye. I know this could be the night you
video kali ini aku ingin memberitahukan